Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas mengenai gugus dan deret konsonan, asimilasi dan disimilasi, serta ada fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Materi yang pertama yaitu gugus konsonan dan deret konsonan. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Lauder mengatakan bahwa gugus konsonan adalah dua atau tiga konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. Pulgram dalam Hasibuan mengusulkan bahwa gugus konsonan kluster untuk pengertian kombinasi fonem konsonan yang terdapat pada suku yang sama. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjejer dalam satu suku kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir suku kata. Gugus konsonan sering disebut sebagai klaster. Contohnya BR pada kata Brahmana, BL pada kata Blanko, GL pada kata global, KR pada kata kritik, dan PR pada kata pribadi, dan sebagainya. Deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan seperti pendapat Pulgram tahun 1970 halaman 79. Mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Alwi tahun 1998 halaman 79. Mengatakan bahwa deret adalah gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Menurut pendapat Lauder tahun 1996 halaman 148 juga mengatakan deret konsonan adalah konsonan yang berada dalam satu kata yang berbeda. Contoh perwujudan deret konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu BD pada sabda, BL pada kiblat, HB pada tasbih, RN pada sirna, dan sebagainya. Contoh deret konsonan di tengah dalam bahasa pesisir, MB pada rambut, jangan, NT pada hantam, angkat pada dekat. Deret konsonan bertolak pada satu. Deret konsonan merupakan deret konsonan dua atau lebih fonem dalam satu kata, tetapi dalam suku kata yang berbeda. Dua, data fonem deret konsonan bertolak dari macam kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia, dan bahwa persoalan pemenggalan suku kata mendasarkan pada pemenggalan dari unsur bentuk kata atau morfologi, bukan berdasarkan pada unsur bunyi atau fonologis. Adapun macam kosakata yang dijadikan data mencakup 1. Kosakata asli bahasa Indonesia, 2. Kosakata hasil pinjaman atau serapan, khususnya kosakata yang bertolak dari proses diterima dengan penyesuaian, dan konsonan hasil bentukan baru. Kata kunci fonologi, fonemik, fonem, konsonan, deret konsonan. Tentu saja gugus dan deret fonem dapat menjadi ciri pembeda pada setiap bahasa. Faktor fonologis ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemadanan dan pemendekan sebuah kata. Lebih dari itu, gugus dan deret fonem berkaitan dengan fonotaktik, yakni urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa. Dalam Kamus Linguistik edisi keempat, dari pola fonotaktik kita bisa mendalami ciri fonologi kata-kata dalam bahasa Indonesia secara lebih mendalam. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya, seperti Sabtu dalam bahasa Indonesia yang diucapkan Sabtu. Menurut pengaruhnya terhadap fonem, asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu 1 fonemis dan 2 fonetis. Fonemis yang menyebabkan perubahannya identitas suatu fonem, sedangkan fonetis
yang menyebabkan perubahan identitas suatu fonem. Menurut letak bunyi yang diubah, asimilasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Progresif. Jika bunyi yang diubah terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. 2. Regresif. Jika bunyi yang diubah terletak di depan. 3. Resiprokal. Jika perubahannya terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi. Berdasarkan sifat asimilasi, kita dapat membedakan asimilasi atas 1. Asimilasi total, bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. 2. Asimilasi parsial, bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Disimilasi adalah perubahan fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh, kata cita dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita juga masih ada. Kata jenma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma dalam bahasa Indonesia. Nasal pertama berubah menjadi i. Proses disimilasi terjadi dengan jelas. Bunyi yang sama, J dan J pada kata sajana, salah satunya diubah menjadi bunyi yang tidak sama, yaitu R, sehingga menjadi sarjana. Proses yang mirip juga terjadi pada kata afsah. Bunyi F dan S adalah dua bunyi yang memiliki kemiripan. Bunyi F dan S sama merupakan bunyi geser atau bunyi yang dihasilkan oleh udara yang melalui celah sempit. Kedua bunyi yang sama berupa bunyi geser kemudian diubah salah satunya, yaitu bunyi F diubah menjadi B, yang merupakan bunyi bilabial sehingga menjadi absah. Baiklah, materi berikutnya adalah fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Fonem suprasegmental adalah suatu bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi, tetapi sebagai tambahan terhadap bunyi. Tambahan tersebut berupa tekanan, durasi, dan nada, yang lazim disebut sebagai ciri suprasegmental. Adanya ciri suprasegmental yang pada keadaan tertentu dapat mengakibatkan perubahan arti, yang dalam sistem tulisan dinyatakan dengan tanda dikritis yang diletakkan di atas lambang bunyi atau unsur segmen. Ciri suprasegmental. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Tekanan yang bersifat fonemis, yaitu tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Ciri yang kedua adalah durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis. Ciri yang ketiga adalah nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Nada dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distinktif, hanya menciptakan perbedaan suasana. Sedangkan yang terakhir adalah aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen, yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Berikutnya adalah tulisan fonetis. Tulisan fonetis yaitu tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa. Huruf atau tulisan fonetik dibuat berdasarkan huruf Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik, yaitu
tanda baca tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut, misal tanda petik pada huruf E, modifikasi atau pemberian tanda diakritik pada alfabet dilakukan karena keterbatasan jumlah huruf alfabet yang hanya ada 26 huruf, sedangkan bunyi bahasa sangat banyak jumlahnya dan melebihi huruf Latin. Selanjutnya adalah beberapa lambang fonetis dan contoh tulisan fonetisnya. Yang pertama untuk O terbuka, misal pada kata soto dan kado, memiliki lambang fonetis berupa huruf O kecil, sedangkan O tertutup, misal pada kata oncom dan besok, memiliki lambang fonetis O besar. Begitu juga dengan I terbuka pada kata bisa dan bibi, dilambangkan dengan huruf I kecil, sedangkan I tertutup dilambangkan dengan huruf I besar dengan tanda diakritik di atasnya, misalnya pada kata cubit dan siksa. Untuk E terbuka dilambangkan dengan huruf E kecil, misal pada kata sate dan sore, sedangkan E tertutup dilambangkan dengan huruf E seperti angka 3 terbalik, misal pada kata pendek. Untuk huruf E yang berbunyi E, misal pada kelelawar, dilambangkan dengan huruf E kecil terbalik. U terbuka pada kata suku dan buku dilambangkan dengan huruf U kecil, sedangkan untuk U tertutup, misal pada kata untuk dan batuk, dilambangkan dengan U kapital. Sedangkan untuk lambang fonetis huruf A sama, yaitu A kecil, misal pada kata kakak. Untuk lambang fonetis bunyi-bunyi diftong seperti au, ai, oi, dan e dilambangkan dengan huruf A kecil. Untuk au misalnya pada huruf A di bawahnya terdapat huruf W kecil seperti pangkat namun berada di bawah. Untuk lambang fonetis dari alfabet Latin ke H dilambangkan dengan huruf E, misal pada kata khusus yang ditulis dengan huruf XU, XUS. Berikutnya yaitu untuk alfabet Latin Eng, memiliki lambang fonetis seperti huruf N namun memiliki bagian ekor yang menjorok ke dalam, misalnya pada kata sayang. Kemudian untuk alfabet Latin NY sama seperti lambang fonetis Eng, yaitu seperti huruf N namun ekornya menjorok keluar. Untuk SY memiliki lambang fonetis S dengan tanda diakritik di atas. Dan lambang fonetis alfabet B yaitu huruf B kecil. Untuk B yang berada di akhir kata, misal seperti pada kata adab, memiliki lambang fonetis berupa huruf P dengan tanda diakritik di atasnya. Untuk alfabet Latin C memiliki lambang fonetis huruf C kecil, dan D memiliki lambang fonetis huruf D kecil. Namun untuk D yang berada di akhir kata, misalnya pada kata akad, memiliki lambang fonetis berupa huruf T kecil dengan tanda diakritik di atasnya. Untuk F memiliki lambang fonetis huruf F kecil, dan G memiliki lambang fonetis G kecil. Namun untuk G yang berada di akhir kata, misal pada kata beduk, memiliki lambang fonetis berupa huruf K kecil dengan tanda diakritik di atasnya. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.